Di video kali ini aku akan kasih tahu sebenarnya bagian RC yang normal tuh segini ya. Nah, udah gini aja. Ini saya gunakan baterainya sekarang, baterainya 7200 mAh 50C 3S ya, 11,1 volt. Nah, sebenarnya komponennya segini. ESC biasa, servo, terus ini nih receiver juga. Sebenarnya segini, cuma ini aja sih sebenarnya. Cuman kalau tambahan EPP kita pakai tambahan. Nah, ini nih saya ngerangkai bagian ini nih. Nah, ini ada. Nah, buat EPP itu tambahannya ini. Di sini saya akan jelaskan ya. Komponennya yang saya pakai ini buat nyambung ke baterai ya. Di sini ada filter LC, filter noise atau. Nah, di sini saya pakai VTX 800 mW, VTX 800 mW, kemudian digabung output antenanya dimasukkan ke bagian ini nih, booster 5,8 GHz ini. Jadi antena dari VTX ini, antenanya keluar, masuk, disambung pakai kabel ya. Kabelnya pakai 50 ohm buat. Nah, masuk ke input booster baru ke antena. Ini tuh boosternya tuh sampai tegangannya 3S sampai 4S. Baterainya ya bisa menggunakan minimal 3S, maksimal 4S, 12 volt sampai 16 volt. Ini bisa daya pancarnya bisa sampai 2,5 watt ini. Nah, ini juga sama 12 volt, bisa pakai baterai 3S juga. Makanya dari baterai langsung ke LC, langsung ke filter ini, langsung ke sini. Nah, ini saya sengaja posisinya gini ya, ditaruh diakalin gini aja, ditempelin biar kena ada dingin. Kenapa? Kena kipas juga biar dingin. Soalnya ini komponen ini berdua, ini VTX pemancar videonya, ini juga pendorong sinyal videonya biar lebih kuat. Jadi dua komponen ini tuh sama-sama menghasilkan panas yang sangat panas, jadi mesti dikasih pendingin juga. Nanti juga saya tambahin juga kipas kecil. Nah, setelah ini digabung, dari VTX ini sama booster ini digabung, baru tegangannya juga sama ya, tegangannya juga dari baterai langsung ke dari baterai ini ke VTX, ini ke booster. Oke. Nah, kemudian saya sambungkan ke bagian. Nah, kan di sini dari VTX tuh ada ini ya, biar lebih ada komponen. Ntar saya kasih lihat dulu hasil rangkaian hasil saya ya. Nanti saya kasih lihat juga gambar buat lebih jelasnya, bisa langsung lihat kalau ini hasil saya. Saya coba jelaskan dulu. Nah, ini bagian ini dari VTX, input videonya masuk. Ini bagian switch video. Switch video ini dari 3 kamera, 3 kamera menjadi 1 kamera, menjadi outputnya 1.
Jadi input kameranya ada 3, buat bisa masuk ke VTX ini disambungkan pakai suite video ini. Nanti saya kasih tahu caranya. Nah, ini kayak saya pasang dulu kamera satunya ya. Kamera 1. Ini kamera 1. Ini kamera 2. Kalau ini kamera 3. Nah, jadi nah, tiga kamera ya, 3 kamera. Dari suite VTX ini 3 kamera. Nah, ini sinyal buat ke receiver, buat apa, memilih channel kamera 1, kamera 2, kamera 3 pakai sinyal ini. Nanti disimpannya di bagian receiver, sinyalnya aja di sinyal receiver. Misalkan pakai receiver channel nomor 4, nah sinyalnya aja masuk sini. Terus kalau ini saya buat tegangan 5 volt ya. Ini buat tegangan 5 voltnya, ngambil di receiver juga. Nah, terus ini tambahan ini ya, ini tambahannya, ini saya bikin sendiri preamp mic. Ini fungsinya, nah ini micnya ya. Sebenarnya banyak sih yang jualan juga, nyari aja preamp mic condenser. Nah, nanti kan keluarnya 3 kabel gini, kabel audio, kabel outputnya, kabel tegangan, negatif positif 5 volt. Cuman saya bikin jadinya rada gede gitu kan, tapi kalau beli juga ada sih. Nanti saya ini fungsinya biar bisa mendengar suara dari kendaraan ini. Nah, output audio dari yang dihasilkan dari mic ini nanti dimasukkan ke bagian input audio VTX ini. Jadi ini audionya yang di modul audionya. Kalau ini modul kameranya. Jadi ada video masuk ke VTX ini, masuk ke sini, dipancarkan melalui ini nih, VTX ini. Terus diperkuat lagi daya pancarnya pakai booster VTX ini. Oke, biar lebih jelasnya saya kasih lihat. Nah, ini sebentar. Nah, nanti di pause aja ya kalau nggak ngerti. Ini yang tadi saya kasih tahu suite video tuh ini ya, bagian ini. Jadi suite video ini tuh berfungsinya kayak semacam suite berfungsinya untuk memilih kamera yang mana yang mau di-on kan. Soalnya di RC saya pakai 3 kamera. Nah, ada kamera 1, kamera 2, kamera 3. Nah, di sini kan jelas kan. Nah, di sini ground, V-in tuh video 1, input video 1, ground lagi, ini sama semua ya. Nah, ini buat kamera 1 input kamera 2, ini dari kamera ya, bebas kameranya. Ada juga yang kamera FPV itu banyak macamnya ya.
kalian juga bisa juga ya, ada juga yang di komen nanya, bang bisa nggak pakai kamera apa kamera mundur atau kamera parkir mobil? Bisa juga sih, asal tegangannya yang di baterai ini kan 11,1 volt. Nah misalkan kalian pakai baterai tegangannya baterainya 2S, berarti kan tegangannya kok cuma 7,4 volt. Nah kalau misalkan kalian pakainya kamera mobil biasanya kan 12 volt. Nah kalian mesti pakai booster atau penaik tegangan dari 7,4 volt. Ya tergantung juga baterai yang kalian pakai ya. Pokoknya mesti jadi 12 volt. Atau misalkan bisa juga kalian pakai baterai yang 3S yang 11,4 volt biar kameranya bisa dipakai gitu. Caranya tuh ya gampang sih. Jadi dari baterai kalian pasang dulu, cari dulu booster atau penaik tegangan ya. Tinggal sambung aja, jadi dirubah dari 7,4, misalkan pakainya 7 baterai 2S. Nah, kamera kalian kan 12 volt tegangannya. Jadi tinggal diatur aja pakai potensio kecil, kayak trim pot. Dilihat tegangannya bisa diatur sesuai menjadi 12 volt. Baru bisa dipakai di sini. Soalnya kalau misalkan switch video ini tegangannya cuman 5 volt, sama dengan tegangan receiver ini 5 volt. Jadi kalau kamera kayak action cam atau kamera FPV yang lain kan biasanya tegangannya cuma 5 volt ya. Jadi kalau misalkan memaksakan adanya kamera buat kamera parkir mobil, ya bisa juga dipakai, cuman diakalinya pakai penaik tegangan itu ya, booster tegangan. Nah kalau misalkan ini tuh kamera 1, kamera 2 masuk ke sini. Dari sini tuh tegangannya switch video ini dikasih tegangannya sama 5 volt dari VTX. Ada VTX-nya 5 volt, bisa dilihat di sini ya. Nah ini yang tadi saya bilang bagian mic buat audionya ya. Audionya outputnya masuk ke output audio input VTX. Diwarnain ini nih, warna biru langit ya. Terus groundnya sama semua. Kalau ground semua saya disatukan ya. Ground entah itu ground switch video, VTX, booster, receiver, semua ground pasti sama ya, disatuin, disambungkan semua. Terus nah dari video balik lagi ke switch video ini ada di sini tulisannya PWM tuh sinyal ya, buat ke sinyal. Nah aku kasih kabel warna hijau ya, masuk ke channel nomor 4 sinyal ya, bagian sinyalnya ya. Nah ini PWM ini. Kalau VCC itu ya ke baterai ya, tegangan. Nah tegangan 5 volt. Ini tuh tegangan kamera. Kamera ini yang merah ini tegangan ya. Kalau yang oranye ini berarti sinyal videonya dari kamera. Kalau yang hitam ya ground berarti. Jadi output ini bagian input. Sebelah kiri bagian input ke kamera, sebelah kanan bagian output video, Vout. Nah, Vout ini masuk ke bagian, disambungkan kabel yang oranye ini ya, masuk ke bagian video in di bagian VTX. Jadi langsung dari sini Vout ini ya, masuk langsung ke in VTX ini. Nah, tegangannya mah sama, disatuin semua VTX atau switch video. Terus sama ini tegangannya sama ya. Tegangannya sama 5 volt
ambilnya dari VTX ini. Bisa juga kalian pakai dari receiver gitu. Nah biasa kalau saya pakainya dari Suite Video ini, sama ini saya kasihnya dari VTX ini yang 5 voltnya ya. Oke, terus PWM ini saya tadi kan udah dijelaskan masuk ke bagian sinyal. PWM itu sinyal ya, sinyal membuat ke receiver remote ya. Nah, jadi nanti kita bisa kontrol video mana yang kamera mana yang mau on, tinggal pijit aja di channelnya, channel remote controlnya 1 atau 2 atau 3. Terus di bagian sebenarnya cuma gini aja ya, kalian bisa di pause atau di zoom gambarnya biar kalian bisa lebih jelas. Nah ini PCC ini tegangan VTX ini ini nih ada tulisan bat ya, berarti baterai ya. PCC ini masuk ke bagian baterai gitu. Terus berarti ini yang merah sama merah semuanya nyambung. Ini juga kan tegangannya sama. Berarti ini juga sama, semuanya dikasih tegangan sesuai dengan tegangan baterai ini, soalnya nyambung ke semuanya. Gitu. Nah, kalau misalkan aku tadi kan di sininya dibagi pakai filter dulu biar lebih bersih suaranya ya, suara audionya atau suara gambar kamera gambarnya biar lebih jernih. Saya pakai LC juga. Kalau LC sih hanya menjembatani aja, hanya memfilter aja. Jadi dari positif negatif baterai masuk ke LC, baru tegangannya dipakai sama tegangan output dari LC itu dipakai sama pakai VTX sama booster ini. Nah, terus kemudian ini juga dari baterai juga kan biasa sama ke ESC juga negatif positifnya. Terus dari ESC juga kan sinyalnya masuk ke sini, sinyal sama tegangan 5 volt ESC masuk ke bagian receiver. Itu saya gunakan channel 2 sama ya channel 2. Kalau channel 3 channel 1 saya gunakan buat servo ya. Jadi gambarnya susunan gambarnya cuma gini aja ya, bagian kamera, suite kamera atau suite video, terus audio mic ya, modul audio, VTX sama booster, udah. Terus antena. Ini bagian FPV di bagian RC-nya ya, kelistrikan di bagian RC-nya. Cuman gini aja, jadi kalian bisa di zoom, di pause buat lebih jelasnya. Oke. Sekarang kita pasang bagian ini. Terus kita coba, oke.